Kali ini kita akan menyelami salah satu konsep geopolitik dan teologis yang paling diperdebatkan dan sering disalahpahami, yaitu konsep Israel Raya atau yang juga dikenal sebagai Greater Israel atau Eretz Israel Haslema dalam bahasa Ibrani. Lebih dari sekedar perbatasan negara, ini adalah sebuah ide yang berakar kuat dalam teks-teks kuno, namun memiliki implikasi yang sangat nyata dan modern terhadap konflik di Timur Tengah. Mari kita bedah bersama apa sebenarnya konsep ini, dari mana asalnya, dan mengapa ia begitu signifikan. Secara sederhana, Israel Raya adalah sebuah ide geopolitik dan teologis yang membayangkan sebuah wilayah geografis yang jauh melampaui batas-batas negara Israel yang kita kenal sekarang. Bayangkan sebuah peta yang membentang luas. Konsep ini mencakup bukan hanya seluruh wilayah Palestina yaitu tepi barat dan jalur Gaza, tetapi juga bagian yang signifikan dari negara-negara tetangga. Jika kita rinci, wilayah yang dibayangkan ini mencakup seluruh Lebanon, sebagian besar wilayah Suriah, sebagian wilayah Turki di selatan, di timur ia merambah ke Irak bagian barat, mencakup sebagian besar wilayah Yordania dan meluas ke selatan hingga ke sebagian besar Arab Saudi dan wilayah Teluk seperti Kuwait, juga sebagian besar Mesir yang membentang hingga ke Sungai Nil. Jika seluruh wilayah ini digabungkan, kita sedang berbicara tentang area geografis yang luar biasa luas, berpotensi mencapai lebih dari 1,5 juta kilometer persegi. Ini adalah wilayah yang secara signifikan lebih besar dari sebagian besar negara di dunia. Untuk memahami mengapa konsep yang begitu ambisius ini bisa muncul, kita harus kembali ke akar teologis. Akar utama dari konsep Israel Raya seringkali ditemukan dalam Kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ayat ini adalah fondasi bagi banyak interpretasi tentang tanah yang dijanjikan bagi keturunan Abraham. Ayat ini berbunyi demikian, "Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Firman-Nya, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Bagi beberapa kelompok nasionalis dan rohaniawan Yahudi, terutama mereka yang menganut Zionisme, ayat ini dipandang bukan hanya sebagai narasi sejarah, melainkan sebagai janji ilahi yang abadi. Interpretasi terhadap sungai Mesir dalam konteks ini sering diidentifikasi sebagai sungai Nil di barat daya. Sementara itu, sungai Efrat tentu saja merujuk pada sebuah sungai bersejarah yang mengalir melalui Turki, Suriah, dan Irak membentuk batas timur laut dari wilayah yang dijanjikan ini. Bagi sebagian orang, konsep ini adalah inspirasi ilahi yang mendasari klaim historis dan teologis atas tanah tersebut. Mereka melihatnya sebagai tujuan akhir dari kembalinya suku bangsa Israel ke tanah leluhur mereka. Namun bagi kelompok lain, terutama komunitas internasional, negara-negara tetangga, dan bangsa Palestina sendiri, konsep ini adalah sumber kekhawatiran. Mereka melihatnya sebagai ambisi ekspansionis yang akan mengarah pada pengusiran massal, pelanggaran kedaulatan, dan destabilisasi seluruh kawasan. Ini bukan hanya masalah teologis, tetapi juga masalah geopolitik, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Apa pendapat Anda tentang konsep ini? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.